Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widyaningrum. Saya dari Prodi Manajemen ingin menjelaskan mind mapping tentang Lembaga Keuangan Internasional dan Otoritas Jasa Keuangan. A. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga yang didirikan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utamanya pada waktu itu difokuskan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara yang menderita karena Perang Dunia II. Bank Dunia saat ini memiliki dua keanggotaan yang meliputi keanggotaan 1. International Finance Corporation, 2. International Development Association atau IDA, International Monetary Fund atau IMF. Kegiatan IMF diutamakan untuk membantu negara-negara anggotanya melalui bank sentral masing-masing. Anggota IMF mengucurkan bantuan berupa kredit melalui bank sentral, mengingat bank sentral memegang peranan penting mengambil kebijakan keuangan tertinggi di negaranya. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank. Tugas Bank Pembangunan Asia adalah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara benua Asia dan meningkatkan kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang dengan sesama anggotanya. Pemberian bantuan kepada anggotanya dapat berupa bantuan keuangan atau bantuan teknik secara berkala atau sesuai kebutuhan. Sumber-sumber dana Bank Pembangunan Asia, yaitu sebagian besar dari negara Asia. Begitu pula pemimpinnya, baik presiden maupun anggota direksi, adalah orang Asia. Bank Pembangunan Islam. Ide awal pembentukan Bank Islam Internasional guna memayungi sistem keuangan negara Islam di seluruh dunia adalah proposal yang diajukan oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri Negara Islam atau OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember tahun 1970. Proposal ini berisikan tentang studi pendirian Bank Pembangunan Islam Internasional yang difokuskan untuk perdagangan dan pembangunan internasional Islamic Bank for Trade and Development, dan pendirian Federasi Bank Islam atau Federation of Islamic Bank. Proposal ini kemudian dikaji oleh 18 negara Islam. Isi dari proposal tersebut menggunakan sistem keuangan yang selama ini didasarkan kepada bunga harus diganti dengan kerjasama dengan tema bagi hasil baik bagi untung maupun bagi rugi. 2. Yaitu otoritas jasa keuangan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem simpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan selektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan dan pemerintahan. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, misi OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK mempunyai peranan penting dalam kegiatan keuangan, melakukan pengawasan
pengawasan secara independen dan akuntabel. Peranan OJK dalam pengawasan dan peraturan bisnis bank sangat luas karena mencakup pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merujuk pada UU Nomor 21 Tahun 2011 memiliki fungsi dan atau wewenang untuk menyelenggarakan peraturan berikut. Pengawasan terintegrasi dengan objek pengawasan adalah seluruh aktivitas dalam lingkup jasa keuangan. Kode etik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah suatu norma yang berkaitan dengan kepatutan atau kepantasan para pejabat, dewan komisioner, dan seluruh pegawai OJK. Kode etik ini bersifat mutlak dan wajib dipatuhi guna menjunjung tinggi profesionalitas dan menjalankan tugas. Secara umum, tujuan untuk pembentukan otoritas jasa keuangan adalah untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing, untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan, untuk mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Demikian mapping yang saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.